Yang mana ini? Ya. Hari ini hari yang luar biasa. Saya juga tidak janjian gitu ya, kok pakai saya masuk nuansanya sudah pink dan merah. Termasuk saya juga tidak tanya kostumnya apa gitu ya, tetapi itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita, berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, apa toh tujuannya Bapak Ibu Saudara berkumpul di tempat ini untuk beribadah? Ayo, tujuannya apa? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Seringkali anak-anak Tuhan itu tujuan di dalam hidupnya datang kepada Tuhan, beribadah itu biasanya ingin diberkati. Ya apa enggak? Aku ke gereja supaya aku diberkati. Aku memuji Tuhan supaya aku diberkati. Berkat, 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 berkat. Apa sih berkat itu yang Bapak Ibu cari itu di dalam hidup? Hah? Kesehatan. Apalagi? Uang? Atau kekayaan? Atau hal yang lain? Seringkali anak-anak Tuhan itu mengartikan dengan berkat itu hanya secara materi. Berkat kio cuma sesuatu yang kelihatan jasmani. Tetapi kita mau melihat bagaimana berkat kekuatan, berkat rohani, berkat jasmani diberikan Tuhan itu bagi setiap kita, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Bukan hanya materi, bukan hanya kekayaan, usaha berhasil, keluargaku kecukupan, berkat apapun itu melimpah, bukan hanya itu. Tetapi berkat adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, pemberian Allah dalam bentuk rohani dan jasmani. Bapak Ibu Saudara dipuaskan melalui pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan, itu juga merupakan berkat. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Amin. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara dan keluarga sudah diberkati sampai hari ini? Amin. Berkat apa saja yang sudah diterima tahun 2024? Masih ingat? Macam-macam, banyak, lupa sampai banyaknya ya. Berkat apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan diterima di tahun 2025 ini? Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah berkat itu sudah kita terima atau belum? Atau sedang-sedang saja atau sangat melimpah dalam hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita. Apakah berkat itu hanya sekedar berkat yang kita terima saja, cukup? Tidak ada yang lain, wow, atau nggak ada yang luar biasa? Terobosan-terobosan berkat itu nggak ada yang wow gitu. Untuk itu mari saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat ada sebuah cerita keluarga yang begitu diberkati Tuhan. Sebenarnya ini sesuatu yang sepele, tetapi itu bisa membuat keluarga itu diberkati, seisi rumahnya diberkati, anak, suami, istri, semua yang ada di rumah itu diberkati luar biasa. Mari kita baca di dalam 2 Samuel. Kita akan melihat keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Allah itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud
membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ada apa dengan Obed Edom? Ada yang mengenal siapa itu Obed Edom atau baru sekali ini baca? Baru sekali, baru dengar, baru baca sekali ini. Obed Edom, nanti saya akan menceritakan kisah bagaimana tabut Allah itu dipindah-pindahkan ke tempat-tempat. Tetapi saya ingin mengajak bahwa Obed Edom itu mengalami berkat luar biasa hanya dalam waktu 3 bulan. Hanya 3 bulan tabut Allah itu diletakkan di rumahnya, di dalam keluarganya. Bukan waktu 10 tahun, bukan waktu 20 tahun. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mengikut Tuhan itu sudah lama sekali Bu, tidak terhitung gitu ya. Dari lahir sampai sekarang mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat perjalanan namanya tabut Allah itu. Next gambar yang tabernakel. Kita akan melihat ada sebuah arti kenapa tabut Allah itu selalu penting di dalam bangsa Israel. Next ya. Bapak Ibu Saudara, yang ini tabut Allah ini, kalau mereka beribadah di rumah ibadah, di kemah-kemah mereka beribadah, kita sudah tahu bahwa ada yang namanya ruang suci, ruang Maha Kudus. Dan tabut ini selalu terletak di ruang Maha Kudus. Tabut Allah itu melambangkan bahwa Allah hadir di setiap pertemuan ibadah-ibadah bangsa Israel. Dan isinya, apa atau isinya kok terlalu kudus gitu ya. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik dan Samuel ini, dia menceritakan bahwa tabut Allah itu berisi 2 loh batu yang diberikan kepada Musa waktu itu di Gunung Sinai. 2 loh batu, kemudian ada lagi yang namanya tongkat Harun, dan ada lagi yang namanya buli-buli mana, tempat untuk menyimpan mana. Dan kenapa tabut ini selalu berada di ruang Maha Kudus, kok tidak di ruang depan, di pelataran atau di ruang utama tengah gitu ya? Karena tabut ini melambangkan bahwa Allah benar-benar hadir. Allah memang benar-benar dikuduskan, tidak sembrono, tidak apa ya istilahnya, menganggap itu sesuatu yang biasa. Hadir, kehadiran Tuhan. Dan kalau kita baca kembali di dalam Perjanjian Lama, hanya para imam yang boleh menyentuh, memegang, masuk ke ruang Maha Kudus. Bukan sembarangan Bapak Ibu Saudara waktu itu. Mungkin saat ini kita seringkali meremehkan yang namanya kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita. Tuhan gak penting. Yang penting dolan sik, kayak engko golek Tuhan gitu. Yang penting aku piknik sik, nanti baru aku cari Tuhan. Yang penting aku senang-senang dulu dengan teman-temanku, dengan keluargaku, baru aku mencari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita dalam hidup ini? Apakah kita selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah Tuhan itu selalu hadir nomor 1 di dalam hidup kita karena dia kudus? Karena dia tidak sembarangan bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya imam yang boleh waktu itu. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita menjadi imam-imam
yang dikuduskan Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita belum tentu kita layak untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Next, saya ingin menceritakan sedikit perjalanan tabut Allah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan tabut ini sebelum kejadian Obed Edom, ada dua peristiwa yang membuat saya tertarik di situ adalah ketika tabut Allah itu direbut oleh bangsa Filistin. Jadi bangsa Filistin itu di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Di sebelah kiri Filistin merebut tabut Allah ketika mereka bisa mengalahkan bangsa Israel waktu itu. Kemudian dia meninggalkan atau mengantarkan tabut itu ke sini, Bet Semes yang hijau, lingkaran hijau. Sebenarnya dekat dengan Yerusalem, tinggal gitu ya. Tetapi kenapa? Ada perjalanan menuju ke Kiryat Yearim. Jadi perjalanannya putar dulu, turun, baru nanti di lingkaran merah itu. Turun dulu, berputar. Dan dalam perjalanannya sempat berhenti di rumah Abinadab yang di Kiryat Yearim, yang di bawah itu. Turun, kemudian di sini saya ini aja. Nah, ketika dia di situ, kemudian di sini selama 20 tahun tabut itu di rumah Abinadab di sini. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu yang diceritakan di rumahnya Abinadab ini. Tidak ada sesuatu yang diutarakan menurut firman Tuhan. Apakah dia diberkati, apa tidak? Malah justru ketika dia dipindahkan di sini, nah, di rumahnya Obed Edom, dalam perjalanannya menuju rumah Abinadab, menuju ke rumah Obed Edom, ada peristiwa yang mengejutkan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak dari Abinadab mencoba tidak taat oleh perintah Tuhan. Tidak sembarangan orang menyentuh tabut Allah itu. Tetapi ketika itu anak dari Abinadab, Usa namanya, dia menyentuh tabut itu dan seketika itu juga mati. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan bercerita tentang ngerinya gitu, tidak. Tetapi bagaimana kehidupan kita bisa menjadi seperti keluarga Obed Edom. Tidak 20 tahun, kalau di Abinadab tadi bisa sekitar 20 tahun di sana. Tapi hanya 3 bulan. 3 bulan waktu yang lama apa sebentar Bapak Ibu Saudara? Sebentar. Mungkin pengiringan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan sampai hari ini sejak lahir, wah ceprot, sampai 40 tahun, 50 tahun itu mengikut Tuhan. Tapi belum merasakan yang namanya berkat Tuhan dalam hidupmu. Untuk itu kita melihat bahwa dalam keluarga Obed Edom mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada apa dengan kehidupan Obed Edom? Mari kita melihat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kunci untuk kita menerima berkat dari Tuhan, yang pertama adalah undang hadirat Tuhan hadir di dalam rumah tanggamu. Mungkin saat ini yang hadir anak, mungkin yang hadir suami istri, mungkin yang hadir orang tua, nenek, kakek dan lain sebagainya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan akan hadir di rumahmu, engkau membuka, engkau mengundang Tuhan untuk hadir di rumahmu? Seperti keluarga Obed Edom yang terbuka pintu lebarnya, hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarganya. Artinya menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Kira-kira Tuhan sampai hari ini menduduki peringkat keberapa Bapak Ibu Saudara? Nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 atau yang pertama? Jadikanlah prioritas Tuhan itu di dalam hidupmu. Undanglah
hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan itu ada di dalam rumahmu, dalam hatimu. Tuhan akan menghampirimu saja engkau menutup hatimu. Engkau tidak bisa menerima hadirat Tuhan. Bagaimana engkau bisa diberkati Tuhan seperti keluarga Obed-Edom? Mereka membuka pintu. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Obed-Edom tidak menutup pintu, tidak menolak, tetapi mereka membuka hati, pikiran, mungkin rumah, kehidupan ini kita buka untuk Tuhan, supaya Tuhan itu terus berkarya dalam hidup kita. Seberapa di antara kita yang saat ini engkau pernah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu? Tuhan hadir di setiap hidupmu. Tuhan mengubah seperti pujian tadi, ubah hatiku seperti hatimu. Jangan keraskan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan ingin berkarya, berkaryalah Tuhan di dalam hidupku. Kalau Tuhan ingin berkarya kepada keluargaku, berkaryalah kepada keluargaku. Undang hadirat Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidupmu, di tengah-tengah keluargamu. Mazmur 127 ayat yang pertama mengatakan bahwa nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau rumah tanggamu, keluargamu berjalan saja, mengalir saja, Bu, ini Tuhankah yang mengambil bagian di dalam rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, prioritaskah, atau ke nomor berapakah? Ya. Sia-sia Bapak Ibu Saudara kalau engkau tidak mengundang Tuhan di dalam hidupmu, mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Rumah di mana kita tinggal itu adalah di mana Tuhan juga mau tinggal. Penuh dengan damai dan kasih, maka berkat-berkat itu akan dicurahkan di sana. Amin. Ada damai, ada kasih dalam keluarga. Mungkin saat ini anak-anak, apakah engkau damai, kasih bersama dengan keluargamu? Kasih dan damai bersama dengan komunitasmu? Kasih dan damai bersama dengan orang tua, anak, pasanganmu, dan keluarga besarmu saat ini? Kalau berkat itu damai, kasih itu melimpah, dan tadi dikatakan seisi rumahnya, seluruh rumahnya diberkati Tuhan dengan luar biasa, berarti tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Mungkin tadi kesehatan, yes, nggak pernah sakit. Mungkin berkat pekerjaan, usahanya lancar, usahanya sukses, yes. Tapi yang jadi pertanyaannya pada pagi hari ini, seberapa di antara kita yang mengundang Tuhan itu hadir di dalam hidup kita, prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Dia yang mengambil alih hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Yang kedua, ada 3 kunci hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari kehidupan Obed-Edom. Membangun bahtera keselamatan dalam keluarga. Saya ketika menyiapkan ini, membangun bahtera keselamatan dalam keluarga, saya teringat dengan cerita Alkitab yang luar biasa. Bagaimana Nuh, masih ingat ya? Nuh, dia menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang dengar-dengaran apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti tadi kisah yang saya ceritakan, Uza, salah satu anak dari Abinadab yang tidak dengar-dengaran, tidak taat akan firman Tuhan, tidak taat akan perintah Tuhan.
mencoba-coba. Apa iya Tuhan ki bener gitu ya? Apa iya aku rentok ngini. Mencoba. Walaupun kalau kita baca kedua anak Abinadab ini adalah anak-anak yang membawa kereta tabut Allah itu dipindahkan tuh mereka setia mengendalikan keretanya dari tabut Allah itu. Tetapi yang terlihat dan realitanya, karena coba-coba tidak taat, apa yang terjadi? Nyawa menjadi taruhan. Apakah kita pada pagi hari ini menjadi Nuh yang selalu menjalin hubungan dengan Tuhan, taat, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bekerjalah. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Orang yang diberkati itu biasanya taat dengan perintah Tuhan. Makanya membangun bahtera keselamatan ini, membawa keluarga itu untuk menjadi selamat itu bukan hal yang mudah. Bapak Ibu Saudara, kalau Nuh, saya membayangkan misalkan Nuh tidak mau gitu, ya tidak mungkin dia dengan anak, mantu, dan beberapa binatang yang dia bawa ke bahtera itu akan selamat. Mungkin akan tidak ada orang yang hidup di dunia ini karena ketidaktaatan, karena keserakahan, karena kesombongan, karena kejahatan, karena dosa itu ada terus di dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita sudah belajar untuk membangun bahtera keselamatan, ketaatan itu pada Tuhan? Seberapa di antara engkau yang sudah diberkati Tuhan? Apakah engkau sudah menabur? Engkau sudah menerima berkat? Menabur berkat yang sudah kau terima saat ini? Apakah engkau sudah menerima berkat? Engkau menjadi saluran berkat untuk orang lain saat ini? Firman Tuhan katakan, barang siapa yang menabur, dia akan menuai. Menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Sama seperti petani, kalau menanamnya cuma sedikit, mosok panennya banyak, berarti nyolong punyanya sebelahnya. Ya, ini satu cerita petani itu kalau menanam sayur itu sudah ada batasnya gitu. Ini punyanya siapa, Pak A, Pak B gitu. Kalau dia nanamnya sepetak saja 3 meter, di sana banyak. Nanam 3 meter panennya kok sampai wow, luar biasa, ternyata ambil di sebelahnya, gitu. Manusia itu seringkali seperti itu, instan, serakah, gak mau berusaha dan tidak mau belajar untuk menabur apa yang dia terima. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah engkau sudah mengembalikan itu untuk pekerjaan Tuhan? Apakah engkau sudah diberkati oleh Tuhan dan berani mengembalikan apa yang menjadi bagian dari Tuhan? Bagian dari taburanmu. Saya ingin bersaksi sedikit Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu, sebelum tahun lalu, saya begini, saya terima berkat sesuatu gitu. Tapi saya itu plonga-plongo gitu sama suami saya. Hah? Apa iya gitu ya? Tuhan menggerakkan orang tua kami, mertua saya gitu, orang tua suami itu membelikan kami sebuah mobil gitu. Padahal saya sudah punya, tapi saya punyanya memang tidak bagus. Kijang tua itu, saya punyanya gerobak kijang tua untuk menopang pelayanan saya kalau pas hujan, pas ini saya diantar gitu. Bapak Ibu Saudara, ketika saya untuk berkat, berkatnya apa? Saya tanya gitu. Berkatnya mobil, suruh cari harganya sekian gitu. Saya gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak berbangga diri. Saya gini sama Tuhan, saya belum banyak menabur Tuhan.
Saya baru menabur sedikit. Kenapa saya menuainya luar biasa gitu. Saya kadang-kadang berpikir seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu Saudara tabur hari ini, itu yang akan menuai itu bisa anak, keturunan, cucu, buyut, canggah kalau orang Jawa itu, keturunan ke udek-udek siwur dan lain sebagainya itu. Saya percaya orang tua saya, orang tua kami, mungkin nenek buyut kami itu suka menabur, dan saya yang menerima berkat taburan itu. Seringkali manusia itu menganggap bahwa menabur itu langsung menuai. Belum saatnya Bapak Ibu Saudara. Saya banyak sekali menuai. Saya tahu ibu saya adalah seorang pribadi yang sering melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan tidak tanggung-tanggung, berkorban. Kalau ada acara gereja itu tidak pernah mau dikasih uang, suruh masak kayak gitu, dia masak favoritnya adalah oseng-oseng daun pepaya itu. Ora, dia tak beleke, saya yang antar ke gereja, gitu, tidak mau terima uang, dia berkorban untuk beli bumbunya, tenaganya, mungkin gasnya dan lain sebagainya. Jualan, cari dana. Ibu saya itu dulu pinter masak, jadi kalau gereja itu butuh cari dana, bakti dana, cari dana untuk kegiatan, duitnya akeh karena ibu saya sering rugi. Nah kok modalnya rambalik ora apa-apa ke gereja gitu. Saya merenung Bapak Ibu Saudara, ibu saya, orang tua saya orang yang senang menabur, pasti anak cucunya juga akan menuai. Amin. Seberapa besar Bapak Ibu Saudara menjadi keluarga-keluarga membangun bahtera keselamatan, menjadi orang yang taat. Kalau engkau diberkati, apakah engkau mau menabur berkat itu untuk pekerjaan Tuhan? Persembahanmu, mungkin perpuluhanmu, mungkin bakti sosialmu kepada orang lain. Kalau engkau hitung-hitungan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada habisnya. Maaf, saya seringkali mengatakan kalau sama teman-teman satu kantor, piye menurutmu perpuluhan itu? Oh, nah aku punjul suka perpuluhan, saya jawab gitu. Saya kalau menabur tidak pernah 10% dari hasil saya. Punjul, kadang 20%, kadang 30%, saya bilang gitu. Tapi betul Bapak Ibu Saudara, berkat itu datangnya tidak hanya satu pintu. Engkau terima 1 juta, 100.000, oh saya kasihnya lebih, enggak 100.000. Enggak tanggung-tanggung untuk Tuhan. Tetapi kadang manusia itu hitung-hitungan, 1 juta, aduh 100.000, dienggo gereja, nggo Tuhan, nggo persembahan perpuluhan. Nah ini kadang masih hitung-hitungan, tapi Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Bagi Tuhan tidak masalah apakah seseorang itu hebat atau tidak, penting ya. Selama mereka dapat mendengarkan Dia, tunduk pada perintahnya, melakukan apa yang Ia percayakan dan dapat bekerja sama dengan pekerjaan kehendak rencana Tuhan, layak untuk menerima berkat. Halo jemaat Tuhan, seberapa banyak yang sudah Bapak Ibu Saudara tabur untuk anak cucu keturunanmu di kemudian hari? Apakah engkau masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Apakah engkau masih perhitungan remet matematikanya dengan Tuhan? Berikan itu, karena engkau ingin membangun bahtera keselamatan untuk keluarga. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan kita itu diselamatkan itu karena iman saja, tetapi kita juga harus membangun bahtera itu dengan ketaatan kepada Tuhan. Iman oke, tapi harus disertai dengan taat. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita melihat dari kehidupan Obed-Edom Bapak Ibu Saudara, hal apa yang bisa kita tarik dari kehidupan keluarganya? Jadikanlah rumahmu itu tempat pelatihan untuk melayani Tuhan. Seberapa di antara kita yang sudah melatih doa bersama,
Mesbah keluarga bersama, melayani keluarga. Kalau di dalam perjalanan bangsa Israel, mereka membawa tabut Allah itu keluarga mereka bawa. Saling melayani itu sudah terwujud. Ada yang main musik, kalau nanti dibaca tabut Allah itu dibawa itu dengan iringan rebana, kecapi, alat-alat musik yang lain, tiupan sangkakala. Raja Daud pun dia menari-nari untuk Tuhan. Tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah keluarga kita, sebelum engkau melayani Tuhan, sebelum engkau melayani sesamamu, layanilah dulu keluarga. Banyak Bapak Ibu Saudara di luar sana, praise and worship yang melayani di mimbar, yang mimpin pujian, yang singer sekalipun, ternyata keluarganya itu bukan keluarga yang baik-baik saja. Ada yang broken home, ada yang bercerai, ada yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarga, tapi dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tapi belum tentu menerima berkat dari Tuhan. Karena keluarga itu adalah prioritas nomor 2. Setelah Tuhan, keluargamu layanilah dengan baik. Engkau sebagai seorang laki-laki, ayah, sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah, menghidupi kebutuhan keluarga. Kalau engkau sebagai seorang wanita pekerja, layani jugalah keluargamu. Saya sempat merenungkan ini Bapak Ibu Saudara, ini bukan sebagai saya hanya bisa bicara, tapi saya punya anak kecil. Ketika Tuhan pakai saya menjadi saluran berkat orang lain, saya harus kesana kesini, kesana sini. Anak saya pernah protes, kok ibu kerja terus? Yang kecil umur 4 tahun, kok ibu nggak pernah libur? Kapan aku diajak berenang? Kapan aku diajak lihat binatang? Itu pernah ibu-ibu, bapak-bapak. Saya ngalami itu menjadi sebuah tancapan teguran bagi saya. Doa bersama, saling melayani, ya masake, ya melayani dengan kasih, dengan damai, keluarga damai, pelayanan oke, Tuhan pasti akan memberkati. Saling mengampuni, saling mengasihi, bukan egonya yang lebih ditonjolkan. Maka dari itu, siapapun Bapak Ibu Saudara saat ini, kalau engkau dipakai Tuhan luar biasa, ingatlah, layanilah keluargamu terlebih dahulu. Obed-Edom, saya merenungkan ini ketika si anak-anaknya, ada 7 orang anaknya, ada yang mungkin coba-coba seperti anaknya Abinadab tadi, bisa jadi loh mati seketika itu juga. Tapi mungkin di dalam keluarga Obed-Edom ada saling menasehati, enak, ojo macem-macem ya karo tabutnya Allah di sini. Itu kudus, jangan buat mainan, harus engkau hormati Tuhanmu. Enak, wes salah. Di dalam keluarga perlu seperti itu. Anak salah didiamkan, suami salah yo meneng wae, sing penting ora apa-apa gitu. Saling mengasihi, menasehati. Jangan sampai seperti Abinadab. Gak ada orang tua memberikan itu kudus, itu suci. Hati-hati nak, tidak, tapi mati kan. Obed-Edom saya yakin pasti dia memberikan sesuatu hal yang baik kepada anak-anaknya. Engkau harus menghormati Tuhanmu, engkau harus meninggalkan dosamu, engkau harus hidup kudus karena Tuhan di sini kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum melayani Tuhan, sebelum melayani sesamamu, layanilah dahulu keluarga. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Bukan saya, bukan istri, bukan suami. Kami anggota keluarga yang lain. Jika saat ini masih ada keluarga-keluarga yang belum bersama-sama dengan kita, mari ajak.
kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara 3 kunci yang bisa kita kerjakan untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita seperti Obed-Edom yang hanya 3 bulan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus lebih dari 3 bulan. Amin. Lebih dari 5 tahun. Amin. Bahkan sampai lahir, sampai sekarang aku tetap mengiringi Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah mengundang Tuhan? Hadirat Tuhan itu di dalam hidup kita dan keluarga kita. Undanglah. Ajak Tuhan itu untuk hadir di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kalau engkau bersama Tuhan, saya yakin dan percaya banyak perkara yang bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Seperti Obed-Edom, tidak kekurangan, tidak mengalami sesuatu yang menderita dan lain sebagainya, tapi diberkati luar biasa. Membangun bahtera keselamatan. Kalau engkau dan seisi rumahmu belum taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saling menegur, saling menasehati, saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengampuni di dalam keluargamu, itu kunci yang kedua. Yang ketiga, jadikanlah rumah kita tempat untuk melatih kita melayani pekerjaan Tuhan dan sesama kita. Kalau engkau menjadi satu di dalam Mazmur, di sana dikatakan, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua rukun bersama, maka berkat itu akan dicurahkan, akan melimpah seperti minyak di kepala Harun mengalir ke janggut dan jubahnya turun sampai melimpah, luber. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin diberkati oleh Tuhan, keluargamu ingin diberkati Tuhan, hiduplah melihat dari kehidupan Obed-Edom. Engkau akan menjadi Obed-Edom yang diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Mari kita akan berdoa.